Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita masuki ibadah kita bersaat teduh sejenak. Sudah kurang kesini. Dia kagak lihat. Dia kurang kesini dikit. Jasa. Saya udah kasih ini, kata dia. Coba kita tahu. Tadi belum tahu udah dikasih. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk hari demi hari dengan menyertakan-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk saat-saat sukacita, terima kasih untuk saat-saat duka cita. Terima kasih Engkau selalu berada di setiap saat, kapanpun kami berada dalam setiap kondisi kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mohon kekudusan-Mu memenuhi tempat ini dan hati kami, supaya kami layak masuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita masukkan hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita serahkan segala keluh kesah beban kita ke dalam pada kaki Tuhan, supaya kita layak masuk hadirat-Nya dan Tuhan bisa leluasa, Roh Kudus leluasa bekerja dalam ibadah kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita boleh datang ke hadapan Tuhan, boleh merasakan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam ibadah kita, itu adalah sebuah anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 79 ayat 9 berkata, "Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita boleh datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Mungkin dari kehidupan kita tidak memuliakan Tuhan, malahan menjadi batu sandungan. Mari kita boleh datang secara pribadi, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau berikan kesempatan boleh datang ke tempat ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh menikmati kemuliaan yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Bapa, tetapi kami menyadari bahwa ketika kami berhadapan dengan kemuliaan dan kekudusan-Mu, kami melihat diri kami adalah dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ada dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, biarlah Engkau boleh mengampuni kami. Biarlah Bapa Engkau boleh terus menyucikan kami dari hari ke hari, supaya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memancarkan terang kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin jahat, semakin lama semakin berdosa. Kami boleh memperlihatkan kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau juga berikan kami kemampuan, kekuatan, supaya kami boleh terus hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, berita anugerah diberikan dari Mazmur pasal 32 ayat pertama sampai yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Kiranya kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita boleh memiliki kehidupan yang berbahagia. Di tengah-tengah kebahagiaan kita juga boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengikrarkan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengiringi rumah sesamamu, jangan mengiringi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan paduan suara anugerah atau puji-pujian.
Terima kasih pada Paduan Suara Anugerah yang sudah bawakan puji-pujian. Kita semua juga akan menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan penuh semangat karena Tuhan selalu ada di sisi kita. Saat kita ada masalah, mungkin terkadang kita terlalu terhimpit oleh masalah, terlalu tertindas oleh masalah, sehingga kadang-kadang begitu kita jatuh begitu dalam sampai kita lupa bahwa ada Tuhan di sisi kita yang siap menopang kita. Kita nyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Lagu ini mengatakan kita bisa menaklukkan musuh kehidupan kita, beban hidup kita yang menghalangi kita untuk dekat pada Tuhan. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawan? Ku diberi kuasa, lebih semangat lagi, aminkan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang pria saja, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari saudariku yang wanita. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku kan terbang, yo, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab
Tuhanmu tentu Bukan aman, bukan aman di dalam, bukan aman di dalam Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Inilah saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat kita datang kepada Bapa, Dia mendengar seruan hati kita. Tidak pernah kita terlepas dari hatinya. Tidak pernah kita terlepas dari kasih Tuhan. Selalu ada kita, selalu ada Dia dalam lembah yang kelam. Roh-Nya senantiasa bekerja untuk kebaikan kita. Bapa, Kau mendengar. Kita naikkan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Hatiku tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Dia selalu ada bersama dengan kita. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat yang tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. 我们同心进入祷告。 Ya Bapa, kami tenang ketika ada bersama dengan-Mu. 主啊，我们能只有跟你，我们能安静下来。 Ketika kami mengalami pergumulan, Engkau tidak meninggalkan kami. 当我们面对一切的困难，你不离弃我们。 Ketika hati kami disakiti oleh orang lain, oleh dunia ini, 当我们的心被这个世界所伤害， Engkau memulihkan, menyembuhkan hati kami. 你医治我们的心。 Dan Bapak, kami juga boleh melihat kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. 主，我们也能看到、感受到你的权利、你的能力在我们的生命中工作。 Dan saat ini ya Bapak, kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. 父啊，这个时候我们要读，我们要聆听你的话语， Biarlah firman-Mu juga boleh memberikan kekuatan iman kepada kami, 让你的话语能坚固我们的信心， dan juga boleh memberikan penghiburan bagi kami. 而且能安慰我们。 Bukakan mata hati dan pikiran kami ya Bapak, 就是打开我们的心灵， supaya kami boleh mengerti kebenaran firman. 好让我们能明白你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 如此祷告，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 大家早安。 Ucap syukur pagi ini kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan dengan tema pertolongan Tuhan bagi yang tertindas. 感谢主，我们今天能一起敬拜神，我们要思想一个题目，就是主的帮助给被欺压的人， Diambil dari Mazmur nomor 14 ayat 1 sampai 7. 是从诗篇第14篇第1到第7节。 Bapak Saudara, saya mengajak kita boleh membacanya secara bergantian dalam bahasa Indonesia. 我们要轮流来读。 Ayat pertama saya akan membacakan, kemudian ayat kedua Bapak Ibu Saudara boleh membacakannya 第一 dan 节 seterusnya. 第一节逼着传道要读，第二节弟兄姐妹来读。 Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan keji perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang dari surga anak-anak manusia yang melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka akan ditimpa kekejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到如此。 Bapak Saudara berbicara mengenai penindasan, 弟兄姐妹，讲到欺压这个字， kita dapat menemukan kasus-kasus penindasan ini di mana-mana. 其实我们今天很容易的找到那些欺压的关于欺压的事。 Beberapa waktu lalu ada sebuah berita yang cukup viral. 在不久以前有一个很有趣的新闻， Ada berita tentang penindasan terhadap karyawan di dalam sebuah studio seni dan animasi game. 就是关于在一家艺术馆有关于欺压的事。 Nah, Bapak Saudara, beberapa akun di X, yaitu dulu Twitter, sekarang namanya ganti jadi X. 有一些媒体，那个 X 的媒体说， Ya, memperlihatkan bagaimana kekejaman daripada CEO ini. 讲到关于那个董事长，这个公司的董事长，那么惨的欺压那个工人。 Misalnya ketika CEO ini memberikan hukuman kepada karyawannya. 比如说，当这个董事长惩罚那个工人的时候， Dia menyuruh karyawannya menampar dirinya sebanyak kira-kira 100 kali, kemudian direkam dan dikirimkan ke CEO-nya. 那个董事长就是要那个工人伤害他自己，比如说打他自己100次， Ada juga disuruh merusakkan handphonenya sendiri. 或者是要求他们把自己的手机都弄坏。 Ada juga disuruh membenturkan kepalanya ke meja, disuruh rekam, kemudian disuruh kirim ke CEO-nya. 或者是把自己的头碰到那个墙或者桌子上。 Jam kerjanya juga ekstrim. 他们工作的时间也很长， Banyak karyawan hanya mendapat tidur 1 jam saja di dalam periode berbulan-bulan. 他们在几个月中只能休息1个小时， Bahkan bagi karyawannya yang sedang hamil pun tidak diberikan istirahat. 甚至对于那些在怀孕的那个工人也不给他们休息， Ada yang sampai keguguran, Bapak Ibu Saudara, 有的到早产， tetap dipaksa untuk masuk kerja. 虽然他们早产，他们一定还是仍然工作。 Bapak Saudara, selain melakukan penyiksaan secara fisik dan verbal, 除了用那个身体或者口语惩罚他们， seringkali juga dia melakukan pemerasan. 很多时候他也逼那些工人， Dia menyuruh karyawannya membuka kartu kredit dan membelikan barang-barang untuk dia. 比如说他逼那些工人要申请那个信用卡，然后把用那个信用卡买一些
东西给那个董事长。 Ini adalah contoh penindasan yang terjadi di area pekerjaan atau Ce- masyarakat luas. 这就是一些在工作上那些欺压的例节， Mungkin ada juga penindasan-penindasan di dalam bentuk yang lain, Bapak Ibu Saudara. 有的是在其他的方面来欺压， Bahkan mungkin ada juga penindasan yang terjadi di dalam keluarga kita Harus- ataupun diri kita sendiri. 或者在我们的不知不觉就是欺压也发生在我们的家庭或者是我们自己。 Ternyata bukan hanya dalam pekerjaan saja penindasan itu terjadi. 在欺压的事不是单单发生在工作上而已， Ternyata di dalam dunia pertemanan atau sekolah pun juga ada beberapa. 其实在学校里面也发生了欺负。 Misalnya ada satu kasus di Pasuruan, kota Pasuruan. 比如说在巴苏亚那个城市有发生欺负， Ada satu anak yang dibully oleh teman-temannya 有一个学生被他的朋友所欺负的， sampai anak itu masuk ke dalam rumah sakit jiwa. 甚至这个学生被送到那个圣经的医院， Ya, mental dan psikologinya pun terpengaruh, terdampak daripada penindasan tersebut. 他的心灵思想都被那个欺负所影响了。 Dan bukan hanya dalam pertemanan saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. 不是单单在朋友上面， Ternyata di dalam rumah tangga pun ada terjadi hal penindasan. 甚至在家庭里面也能发生这个欺负。 Beberapa waktu lalu juga ada satu kasus viral KDRT. 不久以前也发生了一个家庭暴力， Ini adalah mantan daripada pemain anggar Indonesia. 这个是一个运动者的所发生的。 Pada waktu itu dia mengupload video tentang kekerasan yang dialaminya. 那个时候在他的媒体里面，他就有一些影片， Berawal dari mereka berdua sedang berdebat. 就是跟他的先生争论的时候， Kemudian suaminya itu memukul dia berkali-kali. 然后在争论当中，他的先生就打这个他的太太， Dan lebih parahnya lagi ketika dia sedang memukul istrinya, anaknya juga yang baru lahir ketendang juga. 甚至在打太太的时候，他的孩子才几个月也被踢了。 Dari sini kita bisa melihat ternyata penindasan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. 从这些例子，我们能看到，欺压能发生在何处？ Dari area yang paling mungkin jauh daripada kita yaitu masyarakat, 可能是离我们很远里的， dan lebih dekat mungkin di dalam pertemanan kita, 甚至在我们是作为朋友当中， dan lebih dekat lagi bisa di dalam keluarga, bahkan dalam pasangan. 或者在能发生在我们自己的家庭里面。 Bapak Saudara, ini menjadi sebuah ironi bagi kita. 弟兄姐妹，这是对我们很矛盾， Dan mungkin membuat kita berpikir tidak ada yang aman dong kalau begitu situasinya. 因为这些欺压的事件，我们就觉得在这个世界没有一个很安全的地方。 Ketidakadilan bisa kita temukan di mana saja. 我们能很容易找到那些不公平的事， Penindasan juga bisa kita temui di mana saja. 我们也能很容易找到那个欺压的事。 Saudara, saya mengajak kita berpikir kenapa sebenarnya bisa terjadi hal penindasan seperti ini. 为什么能发生这些欺压的事呢？ Bapak Saudara, sifat menindas itu bisa ada 弟兄姐妹，这个欺压的个性能存在， karena adanya kerusakan total manusia. 是因为人已经完全的败坏了。 Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 3, 如果我们读诗篇，刚才那个诗篇第1到第3节， kita melihat itu menggambarkan bagaimana rusaknya kondisi manusia. 那就形容我们人类多么的败坏。 Rusak dalam arti mereka dikatakan dalam ayat ketiga menyeleweng, bejat, tidak ada yang berbuat baik. 在那边说没有一个人赏识， Itu artinya mulai dari hati
pikiran, dan tindakannya semuanya adalah tindakan yang berdosa. 意思是说人所做的一切，从他的心到他的行为，没有一个是好的事。 Karena dosa itu sudah merusak sampai aspek-aspek akar kehidupan manusia. 因为罪已经把一些好的都坏了， Bahkan yang lebih parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, 甚至 bisa jadi ketika seseorang menindas orang lain, dia merasa berbuat baik. 甚至当一个人欺压别人的时候，他认为这个是对的事。 Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hal bisa kita lihat. Misalnya penyalahgunaan jabatan bisa dilakukan. 比如说有那个滥用的职权， Dosa bisa membuat seseorang itu membutakan matanya. 罪能把欺压者的闭双眼的。 Sehingga ketika dia memiliki sebuah kuasa, dia bisa menindas orang lain yang kuasanya lebih rendah daripada 所 dia. 以当他有能力，他就能欺压别人。 Misalnya kasus yang di studio game tadi, Bapak Ibu Saudara 比 sekalian. 如说刚才在那个艺术馆的， Dia memiliki jabatan yang tinggi, dia merasa punya kuasa untuk bisa menindas orang-orang yang di bawahnya. 那个董事长有很高的地位，他觉得他能欺压别人。 Ketika jabatan dipegang oleh seseorang, 当一个人有一个地位很高的地位的时候， akan ada godaan yang besar bagi dia untuk bisa merasa aku berkuasa. 那个时候他就有一个思想，我有能力，我有权利， Aku bisa berkuasa juga untuk orang-orang yang di bawahku. 我也有权利来欺压我下面的人。 Tetapi ketika kita berbicara mengenai kuasa, 但是当我们讲到欺压这个字， sebenarnya bukan hanya masalah jabatan saja. 不是单单地位而已。 Penindasan dapat dilakukan ketika seseorang merasa dia memiliki kuasa yang besar. 这个欺压能发生，当他觉得他有权利很大的能力。 Kita bisa mungkin menjabarkan beberapa hal yang membuat kita bisa merasa berkuasa. 我们能列下来一些我们形容我们有能力的。 Artinya adalah kita bisa lihat hal-hal apa saja yang membuat kita merasa kita memegang kendali atas hidup kita sendiri. 意思说我们如何来管别人的生活， Ya, bahkan juga kehidupan orang lain. 甚至别人的生活。 Di dalam ayat 1 tadi dikatakan ada orang bebal yang berkata tidak ada Allah. 在第一节的时候他们说没有上帝。 Orang-orang seperti ini berpikir bahwa dia akan menjadi Allah bagi diri dia sendiri. 这些人有这样的人，他们想他们会为自己做自己的神， Karena mereka merasa memegang kendali atas kehidupan mereka sendiri. 因为他们觉得他们能控制他们自己。 Mereka berpikir Tuhan tidak usah ikut campur dalam kehidupanku, aku bisa urus kehidupanku sendiri. 他们想我自己会安排控制我自己，不需要神。 Dengan dasar demikian mereka berpikir bahwa mereka itu memiliki kuasa, mereka menjadi merasa berkuasa. 按这个思想，他们就觉得他很有能力。 Nah, ketika mereka merasa berkuasa, maka mereka pun bisa akhirnya menindas orang lain. 当他们自己觉得有能力的时候，他也能欺压别人。 Kira-kira ketika seseorang memiliki kuasa, dia akan berkata demikian. 当他一个人有权利的时候，他会这样的说： Aku punya kuasa, aku bisa melakukan apapun terhadap orang lain yang lebih lemah daripadaku. 我有很大的能力，我能做任何的事情对别人。 Orang-orang demikian dikatakan oleh pemazmur, tidak ada yang berbuat baik. 这个诗篇学者的说，没有一个人行善， Karena semua perbuatan mereka tidak memperlakukan manusia seperti manusia. 因为他们所做的一切没有人性的。 Mungkin mereka memperlakukan manusia atau orang lain seperti robot. 可能他们看别人是一台的机器人。 Saudara, kalau robot kita perintahkan dia melakukan, kita program dia melakukan satu hal.
弟兄姐妹，如果一个机器人，我们要它做什么， mereka akan melakukannya. 这个机器人也按我们所命令的做。 Misalnya Bapak Ibu Saudara, saya pernah makan satu nasi goreng yang dimasak oleh robot. 比如说我曾经吃过那个炒饭，机器人所做的炒饭。 Nah, jadi ternyata si robot itu dia tugasnya cuma ngaduk-ngaduk nasi goreng, jadi dia muter-muter aja di situ. 那这个机器人它的工作就是把那个炒饭摇摇。 Awalnya ketika saya ditawarkan, saya pikir itu robot semua yang kerjain begitu. 其实当我要吃的时候，我想这个炒饭全部都是机器人做的。 Ya, ternyata yang ngambil nasi, bumbu-bumbunya semuanya juga orang beneran, bukan robot. 其实不是这样，其他的事也是人来做的。 Nah, tugasnya si robot cuma aduk-aduk aja nasi gorengnya, nanti si orangnya kerjaan yang lain lagi. 机 Begitu. 器人的工作就只有那个把那个炒饭摇摇。 Bapak Saudara, robot kerjaannya cuma melakukan apa yang sudah diprogramkan untuk dia. 机器人所做的就是按我们所命令的去做。 Jika kita memperlakukan orang lain seperti itu, Bapak Saudara, 如果我们看别人是这样的看， kita memperlakukan orang lain, kamu hanya melakukan apa yang aku perintahkan saja, jangan lakukan yang lain. 我们只要别人按我们所命令的去做， Kita membatasi dia sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki kehendak bebas. 我们就把他们控制起来， Atau kita memperlakukannya dengan cara tidak baik. 或者是我们把他们做不好的。 Seperti ada kasus tadi itu ditendang, dipukul, dan Harusnya- dilecehkan secara verbal. 好像上面的例子就是把他们把他们踢。 Bapak Saudara, pemazmur menjelaskan bahwa memang ketika seseorang itu hidup di dalam dosa, dia tidak akan pernah bisa berbuat baik. 弟兄姐妹，当诗篇的说，当一个人活在罪里面，他不能行善。 Tentu berbuat baik dalam hal ini adalah dengan standar Tuhan. 当然要行善的时候，就是按照上帝的命令。 Karena ketika seseorang itu menolak Tuhan itu berkuasa atas hidupnya, 当一个人拒绝上帝关照他们的时候， maka siapa yang berkuasa atas diri dia? 所以谁能关他自己呢？ Ya diri dia sendiri. 就是他自己。 Dia merasa dia adalah Allah atas dirinya dia sendiri. 他觉得他自己就是上帝， Dia merasa dialah yang menjadi penentu standar itu. 他觉得他能把自己做一个标准。 Jadi standarnya juga adalah standar yang berdosa. 他所用的标准就是罪恶当中的标准， Karena tadi manusia semuanya sudah rusak total. 就是人已经都在罪里面了。 Mungkin kita berpikir itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. 可能我们想这些事其实就是那些不信主所做的， Tetapi ternyata orang percaya pun, yang kita sebut orang Kristen pun juga bisa melakukan hal itu. 但是今天我们看基督徒也能做欺压的事。 Seorang Kristen dia juga bisa sampai titik dia berpikir, saya nggak perlu Tuhan, saya bisa kok urus diri saya sendiri. 一个基督徒也能到一个地步，就是他想不需要上帝的地步。 Dia merasa saya bisa terlepas dari Allah, saya bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan saya karena saya punya kuasa. 他想他会做一切，他不需要上帝了。 Bukankah ini menjadi sama seperti orang bebal dari ayat pertama mengatakan tidak ada Allah? 这个想法不是跟第一节所说的没有上帝吗？ Ini berarti orang Kristen pun tidak imun terhadap dosa ini. 所以基督徒也不离开这个罪。 Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan kita juga perlu untuk terus bergantung pada Tuhan. 所以我们要非常的小心，要一直依靠上帝。 Karena kita bisa saja secara tidak sadar kita melakukan penindasan ini melalui sikap atau perkataan kita. 因为我们不知不觉也能犯了这个罪。 Bapak Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan penindasan ini, 弟兄姐妹，在这个世界不安的世界当中， firman Tuhan katakan bahwa orang-orang demikian akan mendapatkan hukuman.
神说这些人最后一定要得那个惩罚了。 Kalau kita membaca misalnya di dalam Alkitab LAI terjemahan baru, 如果我们在LRE 那个翻译本， di dalam ayat kelima dikatakan bahwa di sanalah mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. 在那里说他们在那里大大的害怕， Jadi kayak dikagetin begitu Bapak Saudara. 就是把他们震动摇动了。 Nah, Bapak Saudara di dalam terjemahan baru 2 atau TB2 yang baru saja diterbitkan LAI, 另外的一个翻译本， mereka menerjemahkan dalam ayat kelima ini, di sanalah mereka akan ditimpa kegentaran. 在那里要大大的害怕。 Orang-orang demikian akan melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ternyata berkuasa. 在那里，这些人要看，最后看就是神就是一个很全能的上帝， Bahkan kuasanya melebihi kuasa yang dia miliki. 甚至神所拥有的能力，就超过他们所有的能力。 Seseorang yang menindas orang lain, dia merasa dirinya lebih berkuasa daripada orang yang ditindasnya. 当一个人欺压别人的时候，他觉得他自己有很大的能力， Dan ketika dia melihat Allah bekerja, 但是当他看上帝工作的时候， ketika Allah menunjukkan kuasanya, 当他们显明他的能力的时候， dia menjadi gentar. 他就惧怕了。 Karena dia tahu ternyata ada yang kuasanya lebih tinggi daripada saya. 那个时候，他觉得他醒悟到有一个比他很高的能力。 Bapak Saudara, hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak percaya adalah hukuman kekal. 弟兄姐妹，不信主的惩罚就是永恒的惩罚， Tapi hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada dia 但是对我们信主的所领受的那个惩罚， itu berupa peringatan supaya bertobat. 就是警告要我们悔改。 Tuhan bisa memberikan sesuatu hal yang mengagetkan kita dalam 神能在我们的生命给一个能让我们惊讶的事， untuk menegur kita supaya kita bertobat dari dosa kita. 要提醒我们，好让我们能悔改。 Dan menarik Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam ayat keempat sampai 6, 很有趣的是，在第4到第6节， kita bisa melihat siapa sebenarnya orang yang tertindas itu. 在那边我们能看到这被欺压的人到底是谁呢？ Kalau di dalam ayat keempat di situ dibandingkan dua jenis orang. 在第4节有2种的人， Yang pertama adalah yang melakukan kejahatan seperti yang dituliskan di dalam ayat pertama sampai ketiga. 第一种就是行罪的， Dan di bagian yang kedua ada kata umatku. 接下来就是有说我的子民， Yang memakan habis umatku seperti makan roti. 就是把我的子民所吃了。 Artinya ada orang-orang jahat yang menindas umat Tuhan. 意思说有罪的人来欺压信主的人。 Dan di dalam ayat kelima, 第5节， kalau kita melihat di dalam terjemahan baru 2, di situ dikatakan sebab Allah menyertai orang benar. 在第5节说上帝在义人的时代。 Jadi umatku ini berhubungan dengan orang yang benar, orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. 这个指明是关于到那个义人的时代。 Dan di ayat ke-6 dikatakan orang tertindas. 第6节就说被欺压的人。 Dari sini kita bisa melihat orang tertindas di dalam ayat ke-6 从第6节我们能看到困苦的人， itu berkaitan dengan umat Tuhan dan juga berkaitan dengan orang benar. 就是关于到神的子民，也是关于到义人。 Jadi bisa dikatakan orang yang tertindas dalam bagian ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mereka mengalami penindasan atas orang-orang lain yang merasa berkuasa. 所以在这一段我们能看，所欺压的人就是那些义人，就是被欺压的，就是子民。 Dan dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat kedua juga dikatakan, 在以赛亚书第66章第2节说， orang seperti inilah yang kupandang, 那些我手所造的， orang yang tertindas dan patah semangat, 所就都有了， dan yang gentar terhadap
firman-Ku, kepada firman-Ku. 但我所看顾的， Tuhan menegaskan bahwa orang yang tertindas itu adalah orang yang gentar kepada firman Tuhan. 就是说，被欺压的人就是他们增进的人。 Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungannya. 他们最后就说：“神是我的避难所。” Bukan orang-orang tertindas yang tidak percaya kepada Tuhan, 不是那些不信主的被欺压， tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, menghidupi firman-Nya dan mengalami penindasan dari orang lain. 但是那些信主的人，神的子民也能受到欺压。 Karena orang-orang percaya pun di tengah-tengah dunia yang jahat ini masih bisa merasakan penganiayaan dan juga tekanan-tekanan 因为那 penindasan. 些信徒能在这个世界，他们也能感受那个欺压。 Orang-orang percaya tetap bisa mengalami tindakan yang diperlakukan tidak adil, 我们也能受到不公平的事， bisa ditindas oleh orang lain. 能被别人欺压。 Yang membedakan adalah kita memiliki Tuhan yang menjadi tempat perlindungan. 但是我们被欺压的时候，我们有神做我们的主。 Lalu saudara, pertanyaannya adalah apakah kita dekat dengan Tuhan? 问题是我们是否跟神亲近吗？ Apakah kita sudah hidup gentar kepada firman Tuhan? 我们是否以听神的话吗？ Apakah kita sudah berusaha menjaga kekudusan kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan? 或者我们保持我们圣的生命吗？ Kedekatan kita dengan Tuhan mempengaruhi juga kepekaan kita terhadap Dia. 如果我们靠近上帝，我们能很敏感的对上帝的话。 Kepekaan terhadap Tuhan maksud salah satunya adalah terhadap pertolongannya Dia juga. 如果我们很敏感，我们就能觉得他的帮助。 Bapak Saudara, ada cerita tentang seorang pendeta, dia tinggal di sebuah perumahan. 弟兄姐妹，有一个牧师住在一个地方， Bapak Saudara, ketika dia pada rumah dia 2 tingkat, 他的屋子是2楼的。 nah, pada suatu hari terjadi banjir besar di perumahan dia. 有一天，在他的地方发生了洪水， Ketika itu hanya dia rumahnya 2 lantai terendam banjir. 他的屋子就被水所冲了。 Lalu dengan terpaksa dia harus mengungsi ke atap rumah. 然后他要不要他就住在那个屋顶。 Ketika dia sampai ke atap rumah, dia melihat sekelilingnya semuanya sudah air, hanya ada atap rumah saja yang dia lihat. 当他上了屋顶，他就看他四周围都是全部都是水。 Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. 然后他就向神祷告： Tuhan, tolong selamatkan aku. 主啊，求你救我， Keluarkan aku dari kepungan banjir ini. 求你救我从这个洪水。 Lalu tidak lama setelah dia berdoa, ada satu perahu getek lewat. 不久就一个小船经过， Lalu orang itu yang ada di atas getek itu berkata, Pak Pendeta, ayo naik, kita pergi ke tempat yang kering. 本来这个人就说：“牧师，上船吧，我们去别的地方更好、更安全的地方。” Nah, tetapi pendeta itu jawab, oh, tidak, saya sedang menunggu pertolongan Tuhan. 那个牧师就回答：“不，我在等待神的帮助。” Lalu akhirnya orang itu pun pergi dengan perahu getek itu. 然后这个小船就经过去了。 Lalu kemudian pendeta ini merasa Tuhan tidak mendengarkan doa dia. 然后这个牧师说：“觉得神没有回答他的祷告。” Dia berdoa lagi, 他就再一次祷告 Tuhan berapa lama lagi engkau akan menolong aku? 主啊，到何时你要帮助我吗？ Tolonglah aku segera. 求你赶快的帮助我。 Tidak lama setelah itu ada orang pakai perahu karet lewat. 不久，另外一个船也经过了， Kali ini perahunya lebih besar sedikit dan terlihat lebih kokoh. 这个船比较大，比较安定。 Lalu kemudian dia pun menawarkan kepada pendeta itu, Pak Pendeta, ayo turun, kita pergi ke tempat yang kering. 这个在船的人也同样的就要救那个牧师。 Lalu pendeta itu pun berkata, tidak, saya sedang menunggu pertolongan Tuhan. 还是这个牧师还是回答不，我在等待神的帮助。 Lalu kemudian pendeta itu berdoa lagi kepada Tuhan. 然后这个牧师再一次祷告神， Dia berdoa, Tuhan apakah engkau meninggalkan aku? 他说：“主啊，你是否已经离开我吗？ Kenapa kamu tidak menolong aku? 为什么你没有帮助我？”
Lalu Tuhan menjawab, 然后神就回答说 sudah kuberi 2 kali pertolongan kepadamu dan engkau menolaknya. 我已经2次要救你了。 Satu perahu kecil yang baru lewat dan kedua perahu karet yang lebih besar. 第一是小船要救你，第二个是比较大的船。 Bapak Ibu Saudara, terkadang kita bisa berdoa meminta pertolongan Tuhan. 弟兄姐妹，有时候我们能祷告要神的帮助， Tentu itu bukan satu hal yang salah ketika kita memohon pertolongan Tuhan. 其实这是不是一个错的动作。 Tapi ketika pertolongan Tuhan itu datang kepada kita, 但是当神的帮助已经来到我们了， apakah kita bisa tahu itu pertolongan Tuhan atau bukan? 我们是否能知道这是不是神的帮助吗？ Apakah kita peka terhadap pertolongan yang Tuhan sebenarnya sudah berikan pada kita? 我们是不是很敏感对神的帮助？ Ketika kita bersuruh meminta pertolongan Tuhan, Dia mendengarkan doa kita. 当我们呼求上帝要帮助我们的时候，上帝就帮助我们。 Tetapi kadang-kadang pertolongan Tuhan itu tidak selalu selaras dengan pemikiran kita. 但是有很多时候，神所帮助我们，不是按照我们所要求的。 Kadang-kadang pertolongan Tuhan yang kita minta mungkin tidak sesuai dengan logika yang kita pikirkan. 有时候神的帮助是不能按我们逻辑去想的。 Tetapi apakah kita sadar bahwa itu adalah pertolongan Tuhan yang meskipun tidak sesuai dengan pemikiran kita? 问题是我们是否觉得这是神的帮助吗？ Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa tahu mana yang pertolongan Tuhan, mana bukan. 我们只能知道哪一个是神的帮助，哪一个是不是。 Hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. 就是当我们靠近上帝， Terkadang memang pertolongan Tuhan tidak sesuai dengan logika kita sebagai manusia. 有时候神的帮助是不是按照我们所想的？ Tetapi sebenarnya Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dibandingkan yang kita pikirkan. 但是其实神他有更美好的计划。 Kadang-kadang ketika kita tidak peka terhadap suara Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan, 有时候我们对神的帮助不敏感的时候， kita juga bisa merasa Tuhan itu menjauh daripada kita. 我们也能觉得神已经离弃我们了。 Tetapi sebenarnya kitalah yang menjauh daripada Tuhan. 但是其实我们自己已经离弃上帝了。 Tuhan mengulurkan tangannya, kita tidak mau terima. 神已经伸手给我们，但是我们不要接受。 Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. 让我们能更亲近主， Supaya kita boleh semakin peka terhadap suara Dia. 好让我们能敏感对上帝的帮助， Dan juga terhadap pertolongan yang Dia berikan pada kita. 而且对上帝给我们的帮助。 Amin. Mari kita Amin. bersatu dalam doa. 我们同心进入祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， kami mengucap syukur 感谢主， karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami 因为你今天早上的话语能提醒我们， bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, 我们身为神的儿女， sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, 成为已经信你的人， kami mungkin juga akan mengalami penyiksaan dan juga mungkin ada penindasan yang kami alami. 在我们的生命生活当中能领受那些欺压。 Tetapi kami diingatkan bahwa Engkaulah sebenarnya yang menjadi pertolongan kami. 但是我们被提醒，你就是我们的帮助。 Meskipun ada orang lain yang merasa lebih berkuasa daripada kami, 虽然别人觉得比我们更有能力的， tetapi kami percaya Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu memiliki kuasa yang paling besar dibandingkan yang lain. 但是我们深信你是创造一切万物的，你蛮有能力。 Bapa, biarlah Engkau juga boleh memberikan iman kepada kami, 求主给我们的信心， juga kepekaan terhadap kami, 就是给我们有敏感的心， supaya kami boleh tahu pertolongan-Mu 好让我们能知道你的醒悟到你的帮助， dan kami boleh menerimanya dengan iman. 而且我们用信来接受， Dan kami juga boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. 而且我们的生活能感恩的生活。 Karena kami melihat pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. 因为我们看你的帮助是能帮助我们的， Dan pertolongan-Mu 而且你的帮助 juga berkuasa dan mampu menyelesaikan segala
problema yang kita 你的 hadapi. 帮助是满全能的，能解决我们生活的一切问题。 Terima kasih Bapa. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada Guru Injil Peter dan Bapak Makmur yang sudah menerjemahkannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Hari ini persembahan hanya 1 kali untuk kas umum. Saat gelombang kehidupan menimpa, mungkin hati kita menjadi takut dan putus asa. Tapi ingatlah, hitunglah berkat Tuhan, pasti kau akan tercengang akan kasih-Nya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam seminggu ini Tuhan, boleh memelihara kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami boleh berikan, baik yang telah memberikan maupun yang belum memberikan Tuhan. Itu karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, Kau boleh pakai untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk 2 pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih rencana digelar di Gedung MPR DPR Jakarta Minggu tanggal 20 Oktober 2024 kiranya berjalan dengan baik didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari kita buka suara untuk berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk Presiden terpilih Tuhan, untuk pelantikan nantinya Tuhan akan boleh berlangsung di gedung MPR dan DPR. Tuhan boleh berlangsung dengan baik Tuhan, tidak ada kekacauan Tuhan. Semua ini kami butuh pertolongan pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan untuk waktu pada saat pelantikan itu boleh dilaksanakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk perekonomian negara kita tetap stabil sehingga pembangunan di segala bidang bisa berlangsung dengan sesuai rencana. Mari kita berdoa untuk ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saat ini, Tuhan, untuk perekonomian di negara kami pada saat pelantikan presiden yang baru juga Tuhan Kau tolong supaya stabilitas keamanan negara boleh berlangsung dengan baik Tuhan, tidak ada hal-hal yang memburuk Tuhan sehingga kami boleh menikmati kemakmuran semuanya ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera, perlindungan, penyertaan-Nya, sehingga engkau terhindar dari semua penganiayaan mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Coba silakan duduk dan saat teduh. Puji Tuhan, kita boleh beribadah pada hari ini dan juga kita ada kedatangan saudara Grace ya yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Grace di mana? Oke. Ya, selamat datang, Tuhan berkati. Ya, kami senang kalau minggu depan juga boleh beribadah bersama-sama. Ada lagi yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami? Kalau ada silakan angkat tangan. Ya ada ya. Baik, mari kita bersama-sama kita akan melihat warta gereja untuk minggu ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Dalam Amsal 29 ayat 18a, dikatakan bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, where there is no vision, the people perish. Dalam arti, bila tidak ada visi, rakyat akan binasa. Begitu pula dengan gereja kita. Mari hidupi visi GKBJ yang berbunyi, gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat.
Misi GKBJ yaitu 3B 2K dan GAM 2 yaitu berdoa, bersaat teduh, beribadah, komsel dan kelas pembinaan, gerakan Andreas dan Matius serta melayani. Misi adalah salah satu gerakan yang kita jalankan. Kehendak Kristus atas gerejanya adalah agar gereja menyatakan cahayanya dan bersinar bagi dunia. Ia juga mau agar gerejanya mengasihi, memberi perhatian, dan memenuhi kebutuhan manusia sambil tetap menjunjung tinggi kebenaran, penebusan, dan pengajaran Yesus Kristus. Yesus berkata kepada gerejanya, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 16. Mari cerminkan Kristus dalam hidup saya dan saudara, sehingga orang lain dapat dimenangkan bagi Kristus. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Ia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Pembacaan Alkitab minggu ini memasuki Mazmur 15-21. Firman Tuhan yang kita baca akan memberikan kekuatan saat kita merasa lemah. Banyak orang merasa hidup dalam kesalehan adalah kerugian, karena banyak hal menyenangkan yang tidak boleh dilakukan. Betulkah demikian? Ikuti persekutuan usia indah, Selasa 15 Oktober pukul 5 sore dengan tema Bahagia Orang Saleh yang diambil dari Mazmur 16 ayat 1-11 dan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Generasi stroberi adalah gambaran fenomena generasi muda saat ini. Diibaratkan sebuah stroberi yang eksotis namun mudah hancur apabila sedikit ditekan. Yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah, rapuh dan gampang sakit hati. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua memahami ada faktor pemicu munculnya generasi stroberi. Generasi stroberi dalam Faith at Home, Jumat 18 Oktober pukul 7 malam akan disampaikan oleh Pak Dodi dan Ibu Jenny di GKBJ Cengkareng. Pastikan Bapak Ibu bergabung. Mazmur 20 adalah sebuah doa yang Daud panjatkan untuk memohon perlindungan. Ikuti persekutuan doa pagi Sabtu 19 Oktober dengan tema perlindungan bagi yang diurapinya. Akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Kita percaya bahwa anak adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita mendedikasikan anak-anak kita kepada Tuhan, kita sedang mendeklarasikan iman dan komitmen di hadapan Tuhan dan sesama. Penyerahan anak adalah seremoni di mana orang tua menyerahkan anak secara langsung kepada Tuhan untuk meminta berkat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Bertetapan dengan Hari Anak Internasional, penyerahan anak dilaksanakan pada Minggu 24 November 2024 di Ibadah Umum 1 pukul 8. Pendaftaran dapat menghubungi tata usaha. Makna kemenangan bagi setiap orang percaya tidak hanya terbatas pada keberhasilan dalam melewati setiap kesulitan hidup. Melainkan, kemenangan yang sejati adalah saat kita berhasil secara mutlak menaati setiap arahan dan pimpinan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Lantas, sikap seperti apa yang dapat dihadirkan untuk meraih kemenangan sejati? Ibadah minggu depan dengan tema Menang Bersama Tuhan diambil dari Mazmur 20 akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Ibadah Teens minggu depan dengan tema The Given Victory yang diambil dari Mazmur 20 akan disampaikan oleh Guru Injil Andre Saputra. Setiap remaja belajar bahwa kemenangan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ibadah sekolah minggu depan dengan tema Menang Bersama Tuhan diambil dari Mazmur 20 ayat 7-9. Anak-anak diingatkan untuk mengandalkan kuasa Tuhan yang memberi kemenangan. Sekian informasi warta minggu ini. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Yohanes Suroso, usia 84 tahun, suami terkasih dari Ibu Elvin Astuti. Ini adalah papa dari saudara Agung Kurniawan. Ya, jenazah sudah dimakamkan kemarin di pemakaman Badongan Grogol, Sukoharjo, Solo.
Segenap majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, mendoakan keluarga besar yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan dari Bapa di surga. Kemudian hari ini ya saya perkenalkan saudara Stefanus Observan Sihura. Ya, ini mahasiswa STT Amanat Agung yang akan melaksanakan observasi terhitung mulai 6 Oktober sampai 8 Desember di gereja kita. Silakan, ada Stefanus Observan. Boleh maju ke depan biar dilihat. Hadap ke jemaat ya, ini saudara Stefanus Observan ya, yang akan membantu kita melayani di sekolah minggu. Oke, silakan duduk kembali ya, kita dukung masa dia observasi sehingga dia boleh belajar di tempat ini juga bagaimana melayani bersama dengan kita. Kemudian kita akan ada pembinaan keluarga di hari Jumat nanti ya, tanggal 18 Oktober jam 7 malam. Ini terbuka bagi kita semuanya supaya kita belajar bagaimana kita menghadapi generasi strawberry, generasi anak muda sekarang, sehingga kita sebagai orang tua, baik kongkong, popo ya, sebagai papa mama, kita boleh mengantisipasi bagaimana kita berkomunikasi dan juga menolong generasi zaman ini. Ya, kalau dulu kita kayaknya beda ya, kita dulu tahan pukul. Ya, generasi sekarang lebih rapuh dari itu, maka disebut strawberry. Kelihatan bagus di luar, tapi kalau dipencet terlalu keras benyek di dalamnya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik melalui pembinaan ini yang akan disampaikan Bapak Dodi dan Ibu Jani. Sehingga kita benar-benar boleh menjadi orang tua yang lebih baik. Karena kita memahami mereka terlebih dahulu, barulah kita bisa memberikan solusi yang baik. Seringkali kita menjadi orang tua kita keliru itu karena kita menganggap apa yang kita terima dulu itu masih bisa kita pakai sekarang, padahal itu sudah ketinggalan zaman ya caranya. Tapi kalau prinsipnya itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, cuman caranya kita mesti berubah juga, beradaptasi sehingga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian ada perjalanan misi ke daerah Kopeng, Jawa Tengah, target 300 orang, sembako untuk 150 orang. Dana yang dibutuhkan 27 juta. Mari kita dukung bersama-sama, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan saudara kita di perjalanan misi ini. Kemudian kita akan adakan penyerahan anak di Minggu 24 November. Tadi sudah ditayangkan ya, itu pas Hari Anak Internasional. Persyaratannya salah satu orang tua sudah dibaptis dan anggota GKBJ, dan mereka akan mengikuti 3 kali pembinaan yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Bagi bapak dan ibu yang mau menyerahkan anaknya untuk didoakan, silakan mendaftar ke tata usaha ya. Hari ini kita akan juga memberikan sertifikat bagi rekan-rekan kita yang sudah menyelesaikan kelas menuju serupa Kristus, kelas berakar, bertunas, bertumbuh dan berbuah. Yaitu saya minta untuk tampil ke depan saudari Maisela dan Maria Francisca. Silakan, sertifikat akan dibagikan oleh saudara Ken sebagai majelis departemen pembinaan. Oke, hadap ke jemaat. Ini iya, ini saudari kita yang sudah bersedia mereka belajar ya.
Oke, silakan duduk kembali ya. Selain berdua di sini, di teens, di remaja juga ada 2 orang lagi, yaitu Michelle dan Dansel, yang sudah menyelesaikan kelas menuju serupa Kristus, belajar hal-hal mendasar bagaimana kita sebagai orang Kristen itu kita mesti punya fondasi, sehingga kita tidak asal percaya tapi kita tahu apa yang kita percayai dan kita hidupi, sehingga dari mulai bertunas ya, berakar, bertunas, bertumbuh, berbuah. Itu tujuan hidup kita semuanya. Sehingga pada waktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia." Karena hidup kita berbuah. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti, boleh mengikuti di tahun depan. Kita akan buka kembali kelas ini supaya kita bisa belajar bersama. Tuhan memberkati kita sampai bertemu minggu depan. Oke, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersama dengan Tuhan, walaupun kita tertindas, kita yakin kita akan terbang seperti Raja Wali. Kita naikkan pujianku kan terbang. Berita bagi kakiku. Maaf, bentar. Firman-Mu Tuhan, Tuhan terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Silakan bersama. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.